bersatu hati memohon Tuhan mengilahikan dan memberkati cinta dan kesetiaan kedua anak-adik kita, supaya dalam seluruh ziarah keluarga dan pernikahan mereka hanya diwarnai oleh satu ini, cinta dan kesetiaan abadi Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selamanya. Suraya
Kita ini mesti bersyukur ya, bahwa kita terlahir sebagai manusia, tidak sebagai malaikat. Saya kira kita tidak usah bermimpi, bercita-cita tinggi untuk menjadi malaikat, karena ini namanya makan ongkos, makan tenaga. Tapi jangan juga bersama bersekutu dengan setan, karena ujung-ujungnya kita yang hancur. Tetap jadi manusia. Manusia yang bernama Andi dengan catatan sejarah, manusia yang bernama Nani dengan catatan sejarah, manusia yang bernama Yesus dengan kitab putihnya sejarah. Silakan bersaksi. Bapak saksinya Suri dan sejarah hitam putihnya. Kita semua punya sejarah. Tidak usah bermimpi jadi malaikat, tapi jangan sampai dari setan. Poin pertama ini maksudnya kita bangga ya. Andi bangga dari Andi, Nani bangga dari Nani. Jangan bangga dalam bayang-bayang seperti orang lain. Kita semua ini punya catatan sendiri. Sukses pribadi. Untuk pribadi, bahagia sendiri-sendiri. Susah juga sendiri-sendiri. Kalau mau bilang saya suruh bikin susah waktu diri dengan program macam hal yang tidak menguntungkan hidup. Nah hari ini ternyata kita bertemu dengan bacaan pertama yang sebenarnya ini dosa orang Israel. Akhirnya saya buat catatan begini. Ini ada dua jenis orang berdosa ya. Pertama orang berdosa yang kita malu. Yang kedua orang berdosa yang kita malu. Orang berdosa yang kita malu itu seperti orang Israel tadi. Mati menjadi-jadi. Sementara yang kita malu itu Israel. Israel tidak bikin dosa, tapi dia jadi suku bangsa berdosa, dia ikut malu. Kurang saya malu nih. Saya malu suku kepala pusing. Mereka punya kejahatan bikin saya punya kepala pusing. Saya malu mendatang engkau. Kalau orang berdosa dia pernah malu. Mau orang berdosa kenapa terserah pusing sendiri. Kenapa sama stres kalau kamu bikin dosa? Urus masing-masing. Kamu masuk surga itu kalau dia diskusi dengan orang yang kayak berbahasa Romeo. Romeo masih di sana. Kita urus masing-masing. Kalau mau masuk neraka itu senang kita lebih baik, pas. Tapi masih kita ngomong ya, religi ini buat saya ya. Kita juga berjuang tuh dari pagi sampai malam itu dengar erat orang mukmin dalam taat. Mereka tetap dalam hati saya. Yang tidak malu itu biasanya orang ini dosa orang-orang ini. Yang malu itu biasanya orang yang tahu diri. Kalau sudah tahu diri itu artinya, kita itu alam begitu baik, kalau kita ini begini saja. Kalau yang dosa orang-orang ini itu orang bilang dosa tidak merasa bahwa dia berdosa. Itu dosa yang paling gawat zaman kita itu ialah rasa diri tidak berdosa. Poin berikutnya adalah setelah kita mengalami kegelapan kehidupan, tidak ada pilihan lain. Pulang kembali kepada Tuhan. Karena tadi Isra tegas-tegas mengatakan Tuhan kita itu bukan hanya mengampuni dosa dan kesalahan kamu, hai orang Israel, tapi Dia membuka kemungkinan-kemungkinan sehingga betapapun kamu diperbudak, kita itu diberi peluang untuk menikmati berkat dan rahmat dari penjaja-penjaja yang tidak mengapa-apakan kamu, yang tidak mencelakakan kamu. Luar biasa itu. Hidup aman, bebas, tanpa tekanan. Seluruh mereka ini didengarkan oleh orang Israel. Ada yang bertobat, ada yang jalan terus dengan dosanya, yang pasti begitu. Itu juga menjadi prinsip saya. Dihapus stres juga. Bapak Ibu, saudara-saudari, hari ini sebenarnya kita sama-sama
Saya mengingatkan, jangan jadi pahlawan yang mengorbankan jiwa untuk orang di dalam rumah. Sementara di dalam rumah orang beradu, itu sebuah kelucuan yang tidak lucu. Ada banyak suami-suami istri-istri dan orang di luar begitu ramah-tamah, sopan satu, atur betul kata. Tapi kalau dari istri sendiri dan suami sendiri, macam neraka sebenarnya. Macam dia mereka ibadah dia berkata, jijinya minta ampun. Apa saya tahu suami istri? Tapi begitu keluar rumah, kau dia yang layan kau setiap hari, kau punya istri, kau punya suami. Dia itu yang harus menikmati apa adanya dalam melakukan cinta kasih, ramah-tamah. Di dalam rumah kamu jadi malaikat, kamu jadi setan. Di luar kamu jadi malaikat. Tidak ada maksud untuk aneh kita semua. Saya ada sekali lagi, biar kau tidak usah panjang lebar tentang kau kerja. Saya bawa juga sopir aslinya. Kalau sopir itu apa identik yang malas bisa. Pokok perkelahian mama dengan bapak yang terbawa malas bisa. Alasan sederhana, capek kok, capek. Kalau bapak sudah capek, udah guna apa lagi? Saya kira kalian sama ya. Kalau kamu tidak ada kenapa tidak bisa? Capek kok. Mau apa kau sudah capek? Tapi kita ada titik berhenti, titik stop. Harus stop. Dengan bantuan rahmat Tuhan, melalui sakramen pernikahan dan nikah resmi, balik itu semua balik pulang. Masuk kembali dalam jalur-jalur yang benar. Jalur atau jalan-jalan keselamatan yang dari Tuhan. Supaya istrimu aman, suamimu aman, anak-anakmu oke. Jangan dikhianati. Jangan ciptakan keluarga itu menjadi tempat neraka di sana. Tidak. Jangan jadi iblis tapi tidak perlu berjuang jadi malaikat. Kalau bisa sampai pada menjadi manusia yang oke, terima kasih. Mudah-mudahan satu pokok pikiran ini membuat kita sekalian bertekad dengan bantuan rahmat Tuhan memahami kembali relasi kita satu sama lain sesuai dengan tema bulan kitab suci nasional, membangun relasi yang berkemanusiaan. Tuhan kiranya merestui cinta dan kesetiaan mereka supaya kapan dan dimanapun mereka berada, Injil Kristus, cinta dan kesetiaan menjadi nyata. Tuhan memberkati. Amin. Kita ikuti doa penyerahan doa saudara dan orang tua kepada Yang Maha Esa. Tuhan, sumber kehidupan kami bersyukur kepadamu atas rahmat kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada kedua anak kami ini. Kami bersyukur pula karena pada kesempatan ini kami boleh berdiri di hadapan untuk menyaksikan kedua anak kami mengikrarkan janji setia mereka. Dalam sakramen perkawinan, Engkau menghendaki mereka saling mencintai, saling membagi kasih untuk menggapai kebahagiaan hidup. Kami mohon sertailah mereka dengan berkat-Mu, pelihara mereka dalam naungan kasih-Mu, dan kurniakan mereka rahmat untuk setia sampai mati. Teguhkan mereka dalam saat-saat sulit dan topanglah mereka bila mereka hendak jatuh.
yang mengakibatkan kehancuran rumah tangga yang telah mereka bangun bersama. Siramilah mereka dengan penuh kasih-Mu agar dapat bertumbuh subur sehingga dapat membias dalam diri anak-anak yang Engkau percayakan kepada mereka. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi diri kami sendiri agar peristiwa hari ini membuat kami semakin teguh dalam memelihara ikatan cinta kami. Tuhan, inilah doa kami untuk kedua anak kami yang sangat kami cintai. Sudilah Engkau mendengar dan mengabulkannya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Memulai berdoa yang berbahagia, saudara telah datang ke tempat ini untuk merayakan sakramen perkawinan yang dapat pejabat gereja dan disaksikan oleh umat beriman. Kristus memberkati dan meneguhkan saudara agar saudara sanggup saling mencinta dengan setia dan menunaikan tugas serta tanggung jawabmu sebagai suami istri. Maka sekarang saya minta supaya saudara berdua menyatakan maksud dan isi hati saudara dengan menjawab pertanyaan saya ini. Yohanes kami kamu dan Yunani Martalia, sungguhkah kamu berdua dengan hati yang bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, sungguh. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kamu untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah kamu dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepadamu dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Maka tibalah saatnya meresmikan perkawinan saudara berdua. Saya persilakan saudara masing-masing mengucapkan janji nikah di bawah semua. Di hadapan imam dan para saksi saya, Yohanes Kadinkaru menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Yunani Martalia yang hadir di sini mulai sekarang ini menjadi istri saya. Saya berjanji setia kepadanya dalam untung dan malam, dan saya mau mencintai dan menghormatinya seumur hidup. Demikianlah janji saya demi Allah dan Injil suci ini. Di hadapan imam dan para saksi, saya, Yunani Martalia, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Yohanes Kadinkaru yang hadir di sini mulai sekarang ini menjadi suami saya. Saya berjanji setia kepadanya dalam untung dan malam, dan saya mau mencintai dan menghormatinya seumur hidup. Demikian janji saya demi Allah dan Injil suci ini. Atas nama gereja Allah dan di hadapan para saksi dan hadirin sekalian, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Kristen yang sah. Semoga sakramen ini menjadi bagi saudara sumber kekuatan dan kebahagiaan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus yang dipersatukan Allah dan diceraikan manusia. Ya Tuhan, berkatilah cincin-cincin ini yang merupakan tanda kesetiaan dan cinta kasih kedua hamba-Mu ini. Semoga cincin ini mengingatkan mereka akan cinta kasih dan kesetiaan yang mereka janjikan pada hari bahagia ini demi Kristus Tuhan kami. Amin.
Yunaning Martalia, terimalah cincin ini sebagai lambang kesetiaan dan cinta kasihku kepadamu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kenakanlah cincin ini pada jari suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Yohanes kakek kamu, terimalah cincin ini sebagai lambang kesetiaan dan cinta kasihku kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kedua mempelai berbahagia, hendaklah kamu berdua ingat pesan kitab suci, yang dipersatukan Allah janganlah diceraikan oleh manusia. Saudara-saudara sekalian, hari ini lahir satu keluarga baru lagi yang kita sumbangkan dari paroki kita untuk gereja, untuk dunia. Kiranya kehadiran mempelai baru ini makin memperluas Injil Kristus tentang cinta dan kesetiaan.
adalah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepada-Mu, memberikannya kepada para muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Sebuah misteri iman kita. Sambil mendengarkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami orang layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakan jalan cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan Uskup kami Paulus serta semua orangnya. Mohon berkat khusus untuk berdoa mempelai Yohanes Kaki Kaburan Yulnaning Martalia. Peliharalah kesehatan jiwa dan badan, agar dengan hati penuh sukacita mereka boleh mengalami cinta dan kesetiaan abadi Allah dan membagi-bagikan berkat-Nya kepada sesama sekitar mereka. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kelahiran-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanlah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan kita dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Mari kita berdiri. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran Ilahi, maka marilah kita berdoa.
Tuhan seluruh perjamuannya.
kami hormati Bapak Pastor Bapak Romios, Bapak Mama Saksi, Bapak Mama, kedua keluarga besar pria wanita, anggota KOR, teman-teman hadirin pada pagi hari ini. Jadi kami mengucap terima kasih kepada Romo yang sudah bimbing dari awal kami data pelatihan sampai hari ini. Adik juga di sana yang selalu bantu kami, keluarga, teman-teman yang mendukung, istri, bapak mama, om tante, semuanya tertaruh saja. Saya menangis tadi tertaruh karena hari ini indah sekali. Biar tanpa mama, tapi ya luar biasa buat saya. Terima kasih. Mungkin mau sesuatu. Jadi sama mau juga sama undang Bapak Romo, semua keluarga besar, teman-teman, Bapak Saksi, Bapak Mama, om tante, sekalian hadirin semuanya, kita semua sama-sama makan siang bersama di kampung besar. Jadi itu saja yang kami ucapkan. Terima kasih banyak. Pokoknya dia tahu jangan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bersama seluruh umat kaum ini, hari ini bukan hanya menjadi pujian kegembiraan dari Ami dan Nani, tapi ini kegembiraan seluruh umat kaum ini. Karena itu, saya rasa kegembiraan ini bukan menumpul dari keluarga ini, tapi
bisa hari tanggal 26. Mama Maria, kita menjadi ya, nanti dipimpin oleh Romo Azan, Pastor Kuasi PB, dia minta jam 7. Karena ini di Kota Metropolitan, di Kota Selasa. Pokoknya kebetulan itu di pusat paroki di pinggir jalan sini. Jadi sekali lagi jam 6. Dan lain-lain tidak ada. Selamat berpesta seperti biasa. Selamat pesta ini berpesta sepertinya. Tidak berakhir dengan rumah-rumah. Kalau kamu menyanyi Andi dan Nani, hadir dalam sukacita penuh, bukan untuk hal yang jaya. Itu saja, selamat berbahagia, Tuhan memberkati khususnya Andi dan Nani. Tuhan menyertai. Kita berdiri. Pada yang resmi, pernikahan kedua anak kita ini selesai. Syukur. Pergilah kamu diutus. Terima kasih ucapkan padamu atas yang kau beri padaku. Sekian lamanya ku berdoa menunggu, menanti janji-Mu Tuhan. Terima kasih ku ucapkan padamu atas yang kau beri padaku. Sekian lamanya ku berdoa menunggu, menanti janji-Mu Tuhan. Kita berdua menjadi satu.